Alhamdulillah. Pagi ini agak siang kita bisa hadir di tempat ini. Mudah-mudahan kehadiran kita semuanya bermakna dan bernilai religius, bermakna dan bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah tidak sia-sia langkah Ikhwan Ajunan ke tempat ini, karena malaikat setiap kita lakukan, malaikat akan mencatat bahwa dalam pengabdian dan berkhidmat hadir jadi acara Nahdlatul Ulama Pak Dandim itu nilainya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi penangguhan kebangsaan dan komitmen NKRI itu ada di organisasi Nahdlatul Ulama. Yang kedua, sallallahu wasallam ala Nabi Allah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang berbahagia, berikhtisar atas nama Ketua MBC NU Bangkalan. Pertama, kepada segenap jajaran teman-teman kami segenap pengurus MBC dan pengurus Syuriah. Pertama, menghaturkan banyak-banyak terima kasih yang selama ini mendampingi dalam alokasi waktu 5 tahun. Mudah-mudahan amal ibadah selama ini yang teman-teman tidak kenal payah dan capek, apalagi sekarang saya laporkan Bapak Kiai dan segenap pengurus PJNU Bangkalan sekarang punya PR. MBC Kota Bangkalan sampai sekarang masih membangun, pembangunan itu masih mungkin tahap senilai 40%. Karena rencana itu lantai 2 mungkin sekarang sudah ngecek, tetapi sekarang masih belum apa-apa. Mudah-mudahan teman-teman yang selama ini meluangkan waktunya, finansialnya, bahkan kalau kerja bakti luar biasa, teman-teman ranting semuanya, atas nama Kota MBC Bangkalan mengaturkan banyak terima kasih, dan mudah-mudahan amal ibadah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berkhidmat di NU ini tidak ada lain. Satu harapan itu dengan dauh muassis Nahdlatul Ulama Habibur Syekh Abdul Mukarram Haji Hasyim Asy'ari, Ketua PJNU, sering memberikan pembinaan kepada kami dengan berkhidmat di Nahdlatul Ulama, berharap keberkahan. Apalagi muassasatul ambilan, siapa saja yang berkhidmat, yang ngurusin Nahdlatul Ulama, itu saya anggap murid saya anggap santri saya, dan saya doakan akan mati husnul khotimah beserta keluarganya. Hanya satu itu teman-teman, berkhidmat di Nahdlatul Ulama, di samping berkhidmat kepada umat, tapi kembali kepada dirinya, punya harapan. Satu-satunya harapan yang sangat kita dambakan adalah mati kita adalah dalam keadaan husnul. Di samping berkhidmat ada 3, kalau kita breakdown program-program PBNU itu, kalau kita breakdown ke bawah itu ada 3 yang mungkin kita ke depan bisa lakukan. Pertama tentang kesehatan, yang kedua adalah ekonomi, dan yang ketiga pendidikan. Jadi kalau urut-urutannya adalah pertama, number 1 itu adalah tentang pendidikan. Bagaimana teman-teman warga Nahdlatul Ulama betul-betul ke depan. Kalau sekarang mungkin masih kalah dengan teman-teman sebelah, maka ke depan Nahdlatul Ulama, warga Nahdliyin dari sisi pendidikan harus betul-betul digenjot ke depan. Mungkin tahun 80-an dokter Nahdlatul Ulama mungkin sedikit, tapi tahun 90-an sudah mulai banyak, apalagi tahun 2000-an. Tahun 2000-an panen dokter dari kalangan ini. Perawat, bidan, beda jauh dengan tahun 80. Nah ini tambah ke depan PBNU ini dari segi aspek pendidikan harus kita betul-betul kita kedepankan. Yang kedua ini tentang ekonomi, tentang ekonomi umat atau warga kita Nahdlatul Ulama betul-betul
program ini bisa diakses dan mungkin ini bagian dari program BCNU yang mungkin nanti bisa kami siap mungkin di MBC dan Rapim untuk bisa mengadakan sebuah kegiatan internasional kewirausahaan yang mungkin narasumber itu adalah mungkin dimotori oleh kiai-kiai dari BCNU. Ada yang ketiga tentang kesehatan. 3 aspek ini tidak boleh lalai dari golongan Nahdlatul Ulama. Pendidikan, ekonomi, kesehatan ke depan kita perlu bangun karena ini adalah bagian dari program BBM. Yang paling terakhir, atas segala kekurangan, kekhilafan, ketidaksempurnaan dalam kepengurusan kami dalam berkhidmat Nahdlatul Ulama, utamanya kepada Kiai Haji Bagi Nasir segenap jajaran Tanfidiyah PJNU atas nama MBC Kota Bangkalan, atas segala kekurangan, kekhilafan, kealpaan dan ketidaksempurnaan selama kami mengurus Nahdlatul Ulama. Tentu mungkin di sana sini banyak kekurangan. Sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan ke depan teman-teman bisa melanjutkan program-program yang mungkin dijalankan dan dilanjutkan sampai tataran akar rumput yang selalu berhadapan dengan masyarakat Nahdlatul Ulama adalah di tingkat ranting. Sehingga alhamdulillah saya laporkan juga yang kedua, MBC Kota Bangkalan aktif tentang Lailatul Ijtimah. Lailatul Ijtimah itu merupakan sarana wahana untuk berkomunikasi dan menyapa kepada masyarakat yang paling bawah. Sehingga ranting, anak ranting di MBC Kota itu sudah terbentuk. Jadi anak ranting sudah ada. Pak Sekretaris, anak ranting ada berapa? Jadi, ada sekitar 6 anak ranting. Insya Allah itu bukan hanya di ranting kita ada istimewa, tapi sampai ke perkampungan. Karena ini adalah bentuk keberadaan kami sebagai ada NU, sehingga dengan kami datang bersama teman-teman ranting itu betul-betul ada di model kebiasaan itu. Jadi dari istimewa itu diisi dengan isi bosan dan sekaligus mau'izah hasanah yang biasanya itu adalah Kiai Haji Abdul Wahab Jazuli sebagai muhtasyar MBC Kota Bangkalan. Yang paling terakhir, di samping ucapan mohon maaf, yang terakhir terima kasih atas seluruh telepon panjenengan, Bapak Dandi, Bapak Lurah, segenap para undangan, hadirin hadirat, atas segala kekhilafan, kekurangan, ketidaksempurnaan, betul-betul Allah saya berterima. Hingga suratul mustaqim, wallahu waffiqul musta'an ila sabilir rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin hadirat rahimakumullah, sebelum saya menyampaikan sambutan, saya akan menyampaikan amanah dari PJNU. Ada sedikit rezeki untuk subsidi PJNU dalam rangka melaksanakan konferensi dua panitia kedepan PJNU nanti agar sedikit meringankan MUJNU di seluruh MUJNU melaksanakan konferensi ada subsidi, sehingga subsidi itu di paling atas sudah bertanya bagaimana. Jangan nggak sempurna sambut terima itu. Para hadirin hadirat rahimakumullah, kami atas nama pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Bangkalan mengapresiasi dan berterima kasih kepada teman-teman pengurus MUJNU, pengurus ranting yang masih tetap semangat berkhidmat
alatin umat alaksanaki pakonan. Jadi pengurus Nahdlatul Ulama itu bisa ringan jika diniatin ala konen alaksanaki pakonan. Mon iniatin semakon ber sebab kau ini mon berdepakon berdepakan ber. Tapi mon iniatin alaksanaki pakonan melaksanakan perintah. Siapa yang perintah? Ya para waliullah, para kasih-kasih Allah Ta'ala di dalam menjaga, melestarikan nilai agama, nilai-nilai bangsa, sehingga tentunya beliau lengkap dengan pakannya. Coba termotif kurus. Maka oleh karena itu, di dalam menjalankan amanah ini, kita harus betul-betul melangkah secara sistemik, koherensi. Nah makanya sekarang ini di abad kedua Nahdlatul Ulama, yang mana tantangannya ini lebih berat dari era kemarin, karena sekarang kita masuk pada era global, ditopang dengan teknologi canggih, maka butuh langkah-langkah yang konkret, yang kuat. Makanya PBNU sekarang ini lagi membangun bagaimana organisasi Nahdlatul Ulama ini betul-betul sistemik. Sebab tanpa sistem yang kuat, ini ibaratkan punya tubuh besar, punya tubuh badan tinggi besar, tapi sistem di dalam tubuh kita tidak normal. Mau menggerakkan tangan gak bisa karena sayapnya ada yang putus, akhirnya stroke. Meskipun tinggi besar, kalau stroke ini tidak punya kekuatan, apalagi sampai dimanfaatkan orang, diolok-olok orang, tidak ditakuti orang. Nah, sedangkan tujuan mulia dari Nahdlatul Ulama tiada lain adalah menjaga nilai-nilai agama di dalam berbangsa dan bernegara ini betul-betul dikonsep secara bagus oleh para ulama-ulama kita terdahulu. Makanya sekarang ada agenda verbal, verifikasi dan validasi di tingkat MWC-NU dan ranting. Kita tahu bahwa di Jawa Timur, apalagi di Bangkalan, kalau ditanya itu pasti Nahdlatul Ulama, meskipun Muhammadiyah, Muhammad NU. Dan jadi ini harus dibarengi dengan berorganisasi yang bagus yang dibuktikan secara administratif. Iya, kalau dulu itu orang berkhidmat tanpa adanya godaan-godaan yang begitu kuat seperti sekarang, itu mudah untuk bergerak. Saya kocak samai nawa kok nawa kumu mau semakin terkadang berbias kesibukan ini dan sebagainya. Nah, tapi kalau administratifnya jelas, ada pengurus NU-nya, ya nanti ada pengurus NU, dibuktikan dengan adanya surat, ada SK dan sebagainya, ada kegiatan, ada agenda dan sebagainya. Ini semuanya tertata. Nah, sekarang ini mulai dibangun. Jadi verifikasi administrasi di tingkat kecamatan sampai ke desa ini dalam rangka ingin membangun kekuatan Nahdlatul Ulama, yang mana NU membangun kekuatan ini
ini bukan dalam rangka melawan kekuatan yang lain, tapi bersama-sama dengan kekuatan lain untuk membangun sebuah kebaikan. Ini tujuan utama kita membangun kekuatan. Nahdlatul Ulama yang survei mengatakan terbesar di Indonesia, separuh lebih itu NU di Indonesia, ini harus menjadi patron di dalam menjaga bangsa dan negara. Apalagi kalau kegiatan NU tidak diragukan lagi, di dalam menjaga Ahlus Sunnah wal Jamaah dan NKRI pasti dalam satu tarikan nafas. Kita tahu bahwa kegiatan NU pasti ada Indonesia Raya, menyanyikan Indonesia Raya sekaligus Yalal Waton. Nah, semangat ini harus diimbangi dengan pergerakan organisasi yang sistematik, sehingga khususnya ketika ada agenda politik dan sebagainya, kita ini betul-betul pede dengan kekuatan kita, yang betul-betul memang kuat. Pada orang soki mereka, on pede kabel soki, abang ini datang ke rumah. Nah, boleh produsen dan sebagainya, nggak usah melihat TV, ini datang. Tapi kalau nggak pede, kita yang ke supermarket, setelah ada pilihan boleh, lo ini tak berdekat. Nah, maka kita ini harus fokus konsentrasi membangun organisasi dengan sistem yang bagus di dalam menjaga nilai. Nah, menjaga nilai ini ada metodologinya, ada buku panduannya, ada manhaj kalau dalam kita beragama. Kita dalam beragama, satu contoh, ada kasus yang butuh kepastian hukum, maka Ba'sul Masail di dalam menentukan hukum ini kan pakai manhaj Imam Syafi'i, karena kita berbaca Imam Syafi'i. Cara mengkajinya, penentuan hukumnya bagaimana, ini pakai manhaj Imam Syafi'i. Nah, di dalam NU pun demikian. Kita harus pakai manhaj yang telah dibuat, apa itu isyarah syarah. Makanya saya 10 tahun itu bicara lo dari urusan tongkat tasbih isyarah syarah saya. Ini dalam rangka menjawab tantangan Nahdlatul Ulama di abad kedua. Karena di abad kedua ini eranya sudah era milenial, baru jangan. Saya sering menganalogikan kudu ini sakol. Oleh kudu ini, saya baca kudu ini kan gede, celupakin dan adonan tepung, sehingga gede tidak terbungkus di adonan tepung, gurih. Kudunya masuk ke era modern, beda-beda bungkus di adonan tepung, pakai boleh pada bergaya dan sebagainya, gurih, nyamain bisa boleh. Metodologinya sama, gede bungkus di adonan tepung, digoreng. Beda-beda dibungkus adonan tepung, tapi mulai goreng, dibungkus, kenapa ya? Nah, kesana. Benih itu namanya metodologi.
Nah sekarang kita berorganisasi di era modern, di era milenial yang seluruhnya butuh memahami teknologi dan sebagainya, bersu dan sebagainya. Itu semua tidak boleh keluar dari yang namanya manhaj atau metodologi. Makanya susunan dasar peraturan di NU itu yang tertulis di anggaran dasar nomor 105 kalau nggak salah. Di situ bahwa kedudukan pertama adalah Qanun Asasi. Qanun Asasi ini dibuat oleh Syekh Asy'ari di dalam rangka menerjemahkan isyarah dari Syekh Al-Afri. Dari Qanun Asasi dijabarkan menjadi ADART, ADART dijabarkan lagi menjadi peraturan perkumpulan. Dan urutan-urutan peraturan atau dasar-dasar yang kita jadikan pijakan di dalam berorganisasi. Para hadirin hadirat rahimahullah sekalian sebagai program project. Nah maka lewat konferensi sebagai musyawarah tertinggi NU ini diharapkan menghasilkan berbagai pemikiran-pemikiran yang kekinian, yang mampu menjawab berbagai tantangan yang ada, tidak terpengaruh oleh berbagai hal-hal yang sifatnya hal-hal yang sifatnya karikatif, hal-hal yang sifatnya apa yang bungkus sampai selo bungkus ini. Nah ini harus dijawab dengan berbagai program. Nah sekarang PBNU membentuk yang namanya Gerakan Keluarga Maslahah Nahdlatul Ulama, disingkat GKMNU. Gerakan Keluarga Maslahah Nahdlatul Ulama harapan agar program Nahdlatul Ulama, langkah-langkah NU itu betul-betul menyentuh kepada warga NU, jangan hanya pengurus NU, tapi bagaimana program NU dirasakan betul oleh warga NU. Maka lewat Gerakan Keluarga Maslahah Nahdlatul Ulama ini akan dibentuk satgas, mulai dari tingkat pusat dari PB, PW, PC, MWC, sedangkan ranting dari satgas sampai kader. Nah tingkat MWC ini ada 9 orang. Satgas 9 orang terdiri dari 1 dari MWC, terus dari unsur Bano Usia, yakni Muslimat, Fatayat, Ansor, Ibnu IPU, dan 3 orang tokoh masyarakat. Nah satgas ini tugasnya adalah memberikan informasi kepada NU di tingkatannya, MWC ini MWC, bahwa ada program dari pusat, sekaligus melaporkan. Jadi berbulan jadi ada progres, ada laporan perkembangan Gerakan Keluarga Maslahah. Apa saja yang diurus oleh Gerakan Keluarga Maslahah, setujulah. Ya pendidikan, ya kesejahteraan keluarga seperti sekarang ini yang paling awal dilakukan bakalan adalah stunting. Nah program-program yang dimitrakan, ya, dikerjasamakan dengan pemerintah, dengan berbagai departemen kementerian, baik sosial, pendidikan, semuanya. Nah ini nanti gerakannya agar cepat lewat satgas ini diinformasikan ke MWC-NU, lanjut sampai ke ranting. Dan ini ada pengawasan, laporan dilengkap. Jadi satgas mau alakoh, langsung penting, cacak murid. Mau pengurus NU, mau lewat jajaran NU kan pagi abid di rapat. Kenapa paripurna dan sebagainya. Dan kalau satgas ini agar percepatan, karena ke depan ini Nahdlatul Ulama
betul-betul akan berusaha dengan gerak cepat, bermitra dengan berbagai stakeholder baik pemerintah maupun swasta. Ini akan bikin langkah-langkah agar supaya warga NU di keluarga, di desa itu betul-betul merasakan manfaat adanya. Termasuk di Kartanu negatif, makanya di moratorium masih di semuanya itu nanti data warga NU ini langsung terhubung ke pusat, karena sudah canggih. Jadi data warga Nahdlatul Ulama, makanya dengan kegiatan verifikasi dan validasi di dalam angka ini. Sebab mau valid pengurus ranting akhirnya kalau udah nyaman toh repot program suksesan. Nah, maka ke depan ini organisasi kita akan bergerak secara sistematik, keren, karena terhubung semuanya, Malelo, Muslim, Tetelau, Pataya, Kodojo, Ansor, Timur, Pura, Pak akhirat, lo bertemu. Nah ini yang kita bangun sekarang, bahwa Nahdlatul Ulama yang besar ini dengan berbagai perangkat organisasinya betul-betul mampu menjaga, melanjutkan nilai-nilai baik agama, bangsa, dan negara. Ini nanti juga dengan pemerintah, karena NU mereka saya aja ke urusan agama yang menjaga mental masyarakat. Nah, saya bangun infrastruktur fisiknya ya pemerintah. Makanya nanti kerjasama mulai dari pusat, dari kementerian dan sebagainya, ini nanti sampai ke bawah, sampai ke hati. Maka kita di PJNU ini di dalam menyongsong program yang bagus ini lewat Lakpesdam. Saya baca Lakpesdam mereka lembaga pengembangan sumber daya masyarakat ini membuat program konsultan pembangunan desa. Jadi lebur ada konsultan dari PJNU ini yang ahlinya yang kita benepasan terus tahun pemerintah Butan, yang betul-betul paham terkait pemerintahan desa, bagaimana mengelola desa. Nah ini kita hikmahkan ke desa lewat kepala desa gratis tanpa bayar. Jadi PJNU tidak menarik biaya dan sebagainya di dalam program konsultan ini, agar supaya perangkat desa itu betul-betul bisa mampu membangun desanya dengan bagus, sistematik, sistemik, sehingga NU bagian membangun jiwanya, pemerintah membangun badan sesuai dengan lagu kebangsaan kita. Bangunlah jiwanya, bangunlah badan. Visi ketok saya terbangun, jiwanya nggak terbangun, ini pasti akan menjadi perusak. Mudah-mudahan dengan agenda konferensi PJNU Kecamatan Kota ini mampu membangkitkan, meneguhkan semangat kita kembali di dalam menjawab tantangan Nahdlatul Ulama yang. Maka dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim,
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan barokah para muassis Nahdlatul Ulama, maka konferensi Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Kota Bangkalan masa khidmat 2023-2028 dengan tema menjawab tantangan masa depan satu abad kedua ulama pada hari Ahad 6 Zulhijjah 1444 bertepatan dengan 25 Juni 2023 secara resmi dibuka. Al-Fatihah. Sekalian jamaah akhir kalam Allah wa fiqh ila qadri tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina wa nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabbihi wa Syekh Muhammad Khalil bin Abdul Latif wa Syekh wa jami'i a'dha'i jami'il ahli ulama min qadim zaman ila hadzal zaman. ولكن أن الله سبحانه وتعالى يفتح قلوب قلوبنا ويؤلف بين قلوبنا ويشبه بين ذات بيننا كهدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وببركاته وبسر أسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتغفر لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها صلايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. وسلم تسليما كثيرا بقدر عظمتك في كل وقت وحين. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها قابلينها وأسبها علينا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا معصوما ولا تدع فينا ولا معنا ولا منا شقيا ولا محمودا ولا محروما وجميلا بالصحة والعافية. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بسر أسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والسلام عليكم ورحمة الله.